Salam sehat selalu buat Anda. Setelah kemarin saya bikin berita vlog opini tentang uh, keempat tentang ada apa di balik semua data-data pasien COVID di Indonesia yang mulai terbuka siapa saja saudara-saudara kita yang terhubung positif dengan corona. Karena ini penting karena akan memberikan pribadi kita untuk bisa jaga jarak, bukan mengucilkan orangnya, jaga jarak dan menghindari. Gitu. Nah, yang hari ini yang kelima, 1 hari berselang, kenapa tidak 1 minggu? Karena ini kita tidak membahas tentang pemberitaan yang akan terjadi untuk 2-3 hari ke depan. Cuma hari ini saya akan membahas tentang ada apa di balik beritanya, bukan berita sih, tapi ini lebih kepada berita-berita yang muncul di media, di WhatsApp, media sosial, kemudian disadu dan dikutip oleh sejumlah media online di tanah air. Ini saya mulai dengan pendapat saya, kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan seorang ahli, dan diakhiri dengan sebuah literasi temuan berita dari media online yang di Indonesia yang dikutip dari luar negeri. Edisi ada apa di balik berita, edisi kelima, darah Anda vaksin untuk membunuh virus corona. Bisakah? Nah, ini kita mulai. Pernyataannya gini, saya udah tulis, ternyata vaksin untuk virus corona ini adalah imun tubuh kita yang saat kita lagi sehat. Saya ulangi ya, vaksin virus corona itu adalah imun tubuh kita saat kita lagi sehat. Maka Anda atau darah milik Anda atau darah saya harus didonorkan atau disedot di dalam bentuk darah segar untuk jadi tabung buat kita, karena itu adalah darah yang sehat yang di tubuh kita saat ini bisa menjadi vaksin ketika kita terjangkit virus corona. Darah kita ambil saat sehat, lalu seandainya Anda terjangkit oleh virus corona yang tidak sengaja, maka darah segar itu bisa digunakan ketika Anda dalam perawatan 14 hari di rumah sakit. Tentu pendapat saya ini perlu ujian yang uji spesifik oleh ahlinya. Karena ini cuma opini yang sebagai wartawan yang bukan ahli medis, bukan tidak ada ilmu bidang kesehatannya, tapi karena hampir setiap hari membaca berita, terutama saya pengen tahu tentang vaksin dari corona, karena setiap pembaca kami bertanya, udah ditemukan vaksinnya belum? Jadi saya mencari sejumlah literasi media-media online, mau nasional, mau luar negeri, mau dibentukkan translate juga. Belum sampai saat ini baru dalam tahap pengujian. Nah, tentu juga pendapat saya di atas adalah cuma harus betul diuji. Betulkah tubuh kita yang saat ini, darahnya yang saat ini sehat, bisa digunakan untuk membunuh virus ketika kita tidak sengaja sakit dengan virus corona. Dan untuk menguatkan pendapat saya, pikiran saya itu bermulai dari opini atau penjelasan dari video viral Dr. Muhammad Indro Cahyono, ahli virus, ketika lagi
berdialog dengan artis Arie Untung dan istrinya. Saya akan kutip pernyataan apakah ini betul secara akademis kesehatan apa tidak. Saya akan kutip dari menit ke-7-nya sampai ke-10. Mari kita dengar. Ya, rahasianya di situ yang paling indah dari virus. Jadi badan kita itu punya sistem mekanisme kekebalan sendiri yang nanti akan memproduksi antibodi terhadap apapun yang masuk ke dalam badan kita. Jadi kalau kita kemasukan cacar, ya nanti kita akan keluarin antibodi buat cacar. Kita kemasukan COVID, nanti kita akan keluarin antibodi buat COVID. Kita kemasukan flu, badan kita akan keluarin antibodi untuk flu. Tapi ada mekanisme caranya. Jadi kalau misalnya infeksi pertama, antibodinya baru dikeluarin 7 hari sesudah kena. Makanya pas pada saat kena COVID misalnya pertama kan, batuk dulu, bersihin, itu sistem pertahanan tubuh untuk keluarin virus yang masuk ke hidung itu loh. Itu kemudian masuk ke dalam, jadi kita susah nelen. Masuk ke dalam lagi, ya kan, akhirnya jadi demam. Nah, tapi peristiwa seperti itu hanya terjadi mulai dari 0 sampai 7 hari. Kenapa? Di hari ke-7 badan kita akan keluarin antibodi. Kenapa perlu 7 hari? Karena pada saat virusnya masuk, yang bisa ngelawan kan cuma antibodinya doang nih. Antibodi kalau masih black, dia belum kenal, dia akan nyoba. Di sini, nggak bisa, sini nggak bisa, sini nggak bisa. Dia akan bikin berbagai kombinasi. Begitu sampai dia kalkulak, gitu antibodinya nyambung, nempel di sini, datanya disimpan di sel memori. Dan itu disimpan 7 hari sesudah infeksi. Sehingga pada saat kena, kita akan sakit dulu seminggu, di hari ke-7 antibodi kita akan keluar buat buat menetralkan virusnya, dan dikeluarkan banyak banget sampai hari ke-14 minggu kedua. Di hari ke-14 antibodinya banyak banget dan virusnya dihabisin. Sesudah itu dari 14 ya udah kita sehat. Ya. Nah, yang menarik nanti kalau saya sudah pernah kena misalnya, kemudian habis itu saya jalan-jalan lagi keluar ke mall gitu kan, terus karena virusnya masih banyak nyebar di situ, kemudian saya akan kena lagi, benar kan? Apakah yang sudah pernah kena mungkin kena lagi? Ya pasti akan kena lagi. Tapi pada saat saya kena lagi, saya nggak perlu nungguin 7 hari. 1 hari langsung keluar antibodinya. Sekarang kena, besok kebal. Itu makanya kita divaksin cacar cuma sekali seumur hidup. Itu Nah, itu. Jadi ketika imun kita lagi sehat, berarti kan ibaratnya kan nih imun ini dalam artian dalam bahasa medisnya saya nggak tahu apakah darah kita kah imun itu atau campuran dari zat yang ada di tubuh kita atau bagaimana ya, saya itu tuh bertanya ya, nah, karena kita bukan ahlinya juga untuk ini. Cuma pendapat saya ini apakah pernah dilaksanakan oleh para ahli yang bidang virus ini apa tidak, karena kalau memang darah kita yang lagi dalam kondisi belum terserang virus corona, kemudian diambil darahnya oleh PMI lah, jadi tabungan pribadi kita, guna untuk menjaga kesehatan ketika kita jadi obat vaksinnya, ketika jadi kita tidak sengaja atau tiba-tiba sakit karena virus corona ini, digunakan darahnya ini. Apakah memang bisa atau tidak? Ini pertanyaan juga. Kalau seandainya memang belum ada percobaan ini, tentu analisa saya ini bisa dipakai lah untuk para ahli. Tapi memang ya hanya sekedar cerita saja. Saya belum bertanya kepada kepala-kepala dinas kesehatan, cuma menyampaikan opini saja. Siapa tahu opini saya ini benar adanya. Akhirnya memang jadi betul-betul menjadi vaksin yang ampuh untuk menyerang corona, walaupun saat ini wabah masih ada. Karena kita udah ada obatnya, itu darah kita sendiri yang diambil kita lagi sehat. Oke, saya juga melihat ada sebuah berita di laman CNN Indonesia bulan Februari 2020, terbit jam 12 siang, judulnya Plasma Darah Penyintas Virus Corona Bisa Dijadikan Obat. Nah, ternyata saya cek, saya bacakan 4-5 paragraf.
para ahli masih terus berupaya menemukan pengobatan terbaik untuk mengatasi virus corona atau COVID-19. Teranyar yang terbaru, para ahli Cina National Biotech Group dilaporkan menggunakan plasma darah penyintas atau yang mengatasi pasien yang berada dalam kondisi kritis. Berarti orang yang sudah sembuh, darahnya digunakan untuk mensuplai darah bagi pasien yang kritis. Oke, kayaknya analisa yang saya sampaikan bagaimana ya? Para ahli mengklaim bahwa transfusi plasma darah membuat pasien yang tengah berada dalam kondisi darurat membaik dalam 24 jam. Ini di berita yang di CNN Indonesia. Perbaikan dilihat dari berkurangnya kadar virus pada tingkat peradangan yang diikuti pula dengan peningkatan kadar oksigen dalam darah. Pasien yang telah pulih dari COVID-19 akan menghasilkan antibodi yang dapat membunuh menghilangkan virus. Tulis China National Biotech Group yang dikutip oleh media Fortune. Dengan tidak adanya vaksin yang khusus, lanjut mereka, penggunaan plasma darah adalah cara efektif untuk mengubah infeksi yang dapat mengurangi jumlah kematian. China National Biotech juga meminta orang yang telah pulih dari penyakit untuk menyumbangkan plasma darah mereka. Ini ya, kan ibaratnya analisa saya dengan penjelasan Dr. Indro Cahyo tadi. Mungkin Indro Cahyo belum dia menyampaikan kepada Ari dan istrinya tentang siklus berkembangnya virus di tubuh, kemudian bagaimana imun tubuh kita akan 7 hari setelah itu melawan. Artinya apa? Dengan digabungkan dengan analisa dari berita yang di CNN ini, bisa saja darah kita yang sehat ini saat ini kemudian didonor darahkan ke PMI 2, kemudian jadi 2 kantung, 1 untuk donor darahnya, 1 lagi buat pribadi kita. Apakah ini solusi untuk jadi antivirus yang saat ini sampai belum ada atau tidak? Ingat, ini cuma opini yang gabungan dari penjelasan ini, karena memang di video yang baru saya dapat tentang penjelasan secara spesifik tentang antivirus baru ini, walaupun banyak ada penjelasan di televisi tentang pakar-pakar virus, cuma tidak menjelaskan spesifik. Dokter ini menjelaskan, dokter ahli virus ini menjelaskan seperti itu, dan ada berita seperti ini. Pendapat saya, yuk kita donor darah kalau memang itu penjelasan ini bisa diterima oleh secara medis apa tidak. Kalau memang tidak ada, ya stop, jangan donor darah. Bukan donor darah, jangan berbondong-bondong untuk mendonorkan darah supaya itu jadi antibodi. Tapi kalau memang itu yang menjadi terbaik dan sejauh ini bisa karena saya sambung sedikit, di Inggris ada yang mau bayar sekitar berapa puluh juta ya, untuk Deddy Corbuzier cerita kabarnya, untuk merela manusia untuk jadi tes, jadi mau disuntikan virus coronanya di Inggris untuk jadi bahan uji coba. Nah, terlepas dari itu buyar dulu. Ini yang penting, apakah? Nah, pertanyaannya, bisakah darah kita yang sehat ini diambil, didonorkan, kemudian digunakan di saat kita jatuh sakit diserang virus corona? Jika memang itu ampuh menyembuhkan, maka inilah solusi untuk perekonomian akan berjalan lagi. Tuhan menciptakan penyakit, tentu ada solusinya. Terima kasih, semoga tidak ada polemik, dan ini hanya cuma opini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.